Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kami, Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Bantul, dengan segala potensi dan prestasi yang kami miliki dari hasil kerjasama, kerja keras, dan kerja cerdas, serta doa dari seluruh warga madrasah. Disiplin, terampil, berprestasi, dan berwawasan lingkungan yang kami singkat dengan gesit pesan. Sedangkan misi MTS Negeri 6 Bantul ada 8. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan secara disiplin, efektif, sehingga mampu menghasilkan lulusan berkualitas yang peduli dengan lingkungan hidup. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang terampil, produktif, kreatif, inovatif, dan life skill yang menyenangkan serta memenuhi standar proses. Yang ketiga, mengembangkan bakat, potensi, baik secara akademik, non-akademik, yang berprestasi dalam bidang iptek. Yang keempat, menumbuhkan pola pikir, ucap, sikap, dan perilaku yang mencerminkan karakter Islami dan berakhlak karimah. Yang kelima, menerapkan nilai-nilai cinta dan peduli lingkungan. 6. Mewujudkan madrasah yang bersih, hijau, dan meminimalisasi hasil sampah yang tidak bermanfaat. Yang ketujuh, mewujudkan generasi yang mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam peradaban dunia. Yang kedelapan, mewujudkan generasi Islami dan sehat tanpa narkoba. Sejalan dengan visi dan misi tersebut, MTS Negeri 6 Bantul mendapat kepercayaan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai madrasah yang menyandang 5 branding sekaligus, yaitu Madrasah Tahfidz, Madrasah Riset, Madrasah Digital, Madrasah Aktif Literasi, dan Madrasah Ramah Anak. Semua amanah tersebut dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Hasilnya, berbagai prestasi diraih MTS Negeri 6 Bantul, bukan hanya di tingkat nasional, bahkan juga prestasi tingkat internasional. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan, kanugrahan kepada MTS Negeri 6 Bantul atas torehan prestasi dari tingkat nasional sampai internasional. Selamat dan sukses anak-anakku dan Bapak Ibu guru. Semoga ke depan kita lebih berprestasi lagi dalam mengemban amanah Kementerian Agama sebagai madrasah unggul tahfidz, riset,
digital, literasi, dan madrasah ramah anak. Selamat dan sukses! Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di MTS Negeri 6 Bantul di tahun ajaran 2021-2022 ini berjumlah 54 orang. Dengan personil tersebut diharapkan mampu melayani dan mendampingi kegiatan belajar mengajar 581 orang siswa yang terbagi dalam 18 rombongan belajar. Yang sering mendapatkan penghargaan, MTS Negeri 6 Bantul memiliki 10 program unggulan yang disebut 6+ Proyu Matsanaba. Program unggulan tersebut adalah 1. PTSP Cermat, pelayanan terpadu satu pintu, cepat, ramah, mudah, tuntas. 2. Imam Intan Amalia Matsanaba. 3. Tabbah Tahfidz Perspektif Khitobah. 4. MBSP Madrasah Bebas Sampah Plastik. 5. Matsanaba Dicinta di Hati. Matsanaba mendidik dengan cinta, mendidik dengan hati. 6. Presentasi prestasi setiap hari, setiap siswa. 7. Putra budaya literasi. 8. Perak pengajian rutin Ahad Kliwon. 9. Satria Sabtu Ceria. 10. Mitra menjalin interaksi jaringan kerja. Dalam pelaksanaan pembelajaran, MTS Negeri 6 Bantul menggunakan 2 model kurikulum, yaitu kurikulum reguler dengan porsi jam 48 jam tatap muka pendidikannya dan model kurikulum unggulan, karena kami memiliki 2 kelas unggulan, yaitu unggul taktik 1 kelas dan unggul riset 1 kelas. Masing-masing kelas unggulan itu tentu saja memiliki struktur kurikulum yang berbeda. Kalau tadi yang reguler itu 48 JPM per minggu, maka untuk kelas unggulan riset dan taktik ini per minggunya beban belajar siswa adalah 52 JP. Hal ini sesuai dengan SK yang sudah kami terima dari Dirjen Pendis bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Bantul ditunjuk sebagai Madrasah Unggul Riset, dan juga mendapatkan SK dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. MTS Negeri 6 Bantul ditunjuk sebagai Madrasah Unggul Taktik, sehingga kita membedakan 2 model struktur kurikulum. Untuk menunjang proses belajar mengajar, MTS Negeri 6 Bantul telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, di antaranya perpustakaan dengan sistem pelayanan digital, laboratorium komputer, laboratorium IPA, ruang kelas yang nyaman, musola, ruang kepala madrasah, ruang wakil kepala, ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan konseling, PTSP, ruang piket, ruang UKS, lapangan olahraga, toilet siswa, toilet guru dan karyawan, kantin, parkir, gudang barang, dan pos keamanan. Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Bantul adalah sebuah lembaga pendidikan yang menekankan pendidikan umum dan agama secara seimbang kepada siswa agar menjadi pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, berjiwa kompetitif, sekaligus memiliki akhlak yang terpuji sebagai generasi penerus bangsa. Dan inilah kami,
Terima kasih sudah menyaksikan tayangan profil kami MTS Negeri 6 Bantul. Dan itu secara keseluruhan bagaimana gambaran MTS Negeri 6 Bantul tentu tidak bisa tersampaikan secara detail karena memang begitu banyak yang harus disampaikan, tapi mudah-mudahan dengan tayang profil tadi yang berdurasi sekitar 10 menit bisa memberikan gambaran secara umum bagaimana MTS Negeri 6 Bantul. Baik, Bapak Ibu pengawas dan juga Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, berikutnya kami sampaikan terkait dengan presentasi PKKM, yaitu karena ini temanya adalah penilaian kinerja kepala madrasah, maka tayangan berikut kami stressing, kami tekankan hanya kepada 6 komponen yang akan menjadi penilaian di kinerja kepala madrasah ini. Yang pertama adalah kepribadian dan sosial. Di sana ada 7 item yang akan dinilai. Yang pertama adalah akhlak mulia, kemudian melaksanakan tupoksi, bersikap terbuka dalam melaksanakan tupoksi, kemudian mengendalikan diri dalam menghadapi masalah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tanggap dan peduli terhadap kepentingan orang lain, mengembangkan dan mengelola hubungan sekolah. Insya Allah saya sebagai kepala madrasah sudah melaksanakan apa yang menjadi tupoksi kami. Semuanya dibuktikan dengan insya Allah bukti autentik yang nanti secara detail akan bisa dilihat di komponen 1. Ini adalah berbagai macam kegiatan yang kami laksanakan terkait dengan kompetensi sosial keagamaan. Kami juga melaksanakan yang namanya Imtak, tadi ada di 6 plus Proyumat Sanaba Imtak. Jadi 6 plus Proyumat Sanaba adalah core besar bagi kami untuk melaksanakan setiap kegiatan yang ada di madrasah. Sehingga kami ketika melaksanakan kegiatan yang ada di madrasah tidak asal melaksanakan, tapi betul-betul sudah diprogram, betul-betul sudah didesain, yang kami beri nama dengan 6 plus Proyumat Sanaba. Ini sebagai core besarnya. Kemudian ini terkait dengan kepedulian sosial, keagamaan dan sebagainya kami masukkan dalam Imtak. Iman, takwa, amaliyah Matsanabah, ini kami tayangkan seperti ini bukti-bukti otentiknya. Di sana ada bantuan juga beras kepada Bapak Ibu guru ketika menjelang hari raya. Jadi memang sangat luar biasa. Kemudian itu adalah mujahadah, kemudian ada santunan ke siswa juga di hari-hari tertentu dan juga pengajian untuk Bapak Ibu guru. Kemudian untuk anak-anak, karena kita masih berada dalam suasana COVID-19, maka sebagian dilaksanakan secara luring. Insya Allah nanti semuanya ada. Kemudian yang berikutnya, next, adalah kegiatan besuk ke rumah salah satu guru juga insya Allah kami selalu melaksanakan. Yang berikutnya lagi adalah santunan hewan kurban, karena kemarin memang kita dihimbau tidak melaksanakan kurban di madrasah, sehingga kami hewan kurban kami tasyarufkan dalam bentuk hewan kurban. Dan alhamdulillah kemarin kami mentasarufkan 5 kambing hewan kurban yang ini sumbernya adalah dari siswa Bapak. Jadi siswa betul-betul selama pandemi ini mengumpulkan infak secara mandiri di rumahnya masing-masing, yang kami beri nama dengan istilah ibuku, infak subuhku. Karena kami yakin betul ketika habis subuh malaikat turun akan memberikan doa kepada barang siapa hamba Allah yang mau berinfak. Dan kami laksanakan kepada anak-anak ketika berinfak setiap hari, ucapkan dalam hati apa yang menjadi hajat, dan alhamdulillah bisa diwujudkan dalam bentuk hewan kurban yang ditasarufkan ke masyarakat sekitar. Kemudian ini juga bermasyarakat ada, karena kemarin sudah agak longgar, jadi ada PKK, dasawisma dan seterusnya. Kemudian juga ada kegiatan takziah, kebetulan itu di rumahnya Pak Hadi kalau nggak keliru itu, Kepala Bambang Lipuro. Kemudian ini juga menjenguk salah satu guru yang habis melahirkan, kemudian menjenguk anak guru yang sakit, kemudian termasuk mantenan juga, dan tetap prokes 5M. Kemudian tamanisasi, kami aktif melaksanakan penghijauan di madrasah, aktif melaksanakan
kerja bakti sebagai wujud dari program Satria Sabtu Ceria. Di antaranya adalah melaksanakan kerja bakti. Kami juga menanam markisa. Ini baru pertama ditanam Bunda Ning dan juga Pak Mugi. Sekarang sudah ngerengkuyuk dan nanti hasil markisanya bisa dipirsani dalam wujud marmalat Matsanaba dan juga jus markisa. Semuanya berlabel Matsanaba. Ya, alhamdulillah. Nanti Pak Mugi bisa ikut mengincipi. Kalau Bunda Ning mungkin sudah terbiasa, mohon maaf Bapak. Dan ini oleh-olehnya sudah sampai ke Cilegon dan seterusnya. Ketika studi banding ya Bun, kebetulan kami menghadirkan Bunda juga. Kemudian yang berikutnya adalah usaha pengembangan madrasah. Di sana ada 7 item juga. Mengembangkan madrasah sesuai kebutuhan, mengelola perubahan dan pengembangan, mengelola hubungan madrasah dengan masyarakat, mengelola proses pencapaian 8 NSP, mengelola unit layanan khusus, kemudian mengelola sistem informasi madrasah dan memanfaatkan kemajuan teknologi madrasah. Alhamdulillah kami juga melaksanakan semuanya. Nanti lebih detail bisa dipirsani di komponen 2. Dan ini tayangan hanya sekedar sampel karena tidak bisa ditayangkan semua. Next Bu Rina, ini PTSP juga ada di Pro U6 Plus Matsanaba termasuk mitra, menjalin interaksi dengan Bapak Kakanwil, Bapak Kakan, Pondok Pesantren dan semua yang ada di lingkungan kita, Bu Puskesmas dan seterusnya, Bu Camat dan seterusnya. Kemudian Matsanaba dicinta di hati, kami juga mengunjungi di Pondok Pesantren ketika PPKM yang pertama, karena kami ingin melihat bagaimana nih pembelajaran anak-anak yang di Pondok Pesantren, dan alhamdulillah Bapak Yai juga support sangat luar biasa, anak-anak semuanya belajar. Kemudian ini yang luringnya, yang daringnya mohon maaf, tetap dengan core dicinta di hati, mendidik dengan cinta, mendidik dengan hati. Kemudian mohon izin Bapak Ibu, kami sekarang sedang mengembangkan yang namanya kelas digital dengan menggunakan layar sentuh touchscreen dalam pembelajaran, dan kami sudah membeli layar sentuh dengan 75 in, dan ini kemarin sudah mulai diuji cobakan. Mohon doa restu, mudah-mudahan nanti di semester 2 kami betul-betul bisa mewujudkannya. Amin, mohon doa Bunda. Kemudian yang berikutnya MBSP menjadikan madrasah asri, nyaman, bebas sampah plastik. Kami punya program unggulan juga, madrasah bebas sampah plastik, ada galonisasi, wastafel. Ini di setiap kelas ada, anak-anak free, anak-anak membawa tumbler sendiri, anak-anak membawa wadah sendiri ketika sebelum pandemi. Dan ketika sudah pandemi, kantinnya sangat bersih sekali karena tidak ada yang jualan. Kita sesuai dengan regulasi. Dan kantin kami sudah bekerja sama dengan ketahanan pangan dari BPOM. Insya Allah semuanya higienis dan aman bagi anak. Ini kondisi di kami yang bersih dan nyaman seperti itu, setiap harinya memang seperti itu. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita upayakan bersama-sama. Apalagi insya Allah di tahun 2022, mohon doa restu semuanya, kami menuju Madrasah Adiwiyata. Mengatakan Bapak Mugi. Kemudian selanjutnya adalah Butera. Ini juga menjadi core yang sangat harus kita kawal bersama. Budaya literasi, karena amanah pendidikan di abad 21 diantaranya adalah literasi. Di samping juga pendidikan karakter dan seterusnya, literasi menjadi hal yang paling utama. Dan kami di MTS 6 betul-betul melaksanakannya, baik dari siswa, Bapak Ibu guru, semuanya mempunyai karya. Dan alhamdulillah semuanya kami launchingkan terkait dengan nama perpustakaan. Kami menghadirkan Pak Bupati, Pak Kakanwil dan Pak Kakan. Kemudian di bawah juga menghadirkan Pak Kadis Dikpora, Pak Isdar Moko. Kemudian ini 6 plus Pro U Matsanabanya. Yang di atas adalah karena keaktifan kami menulis di GMSB, Gerakan Menulis Sekolah Bersama. Maka MTS Negeri 6 Bantul dinyatakan sebagai sekolah aktif literasi nasional, termasuk kepala madrasahnya juga mendapat penghargaan sebagai kepala madrasah aktif literasi internasional. Yang berikutnya perpustakaan The Talent Talib dalam rangka Butera. Kami juga ini betul-betul kami kawal, dan tahun ini alhamdulillah kami mengikuti akreditasi. Bapak Mugi juga ikut mengawal kami, matur nuwun.
kantun nenggo hasilipun mekaten sih Bapak, mudah-mudahan talent-talent akan mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Kalau simulasi kemarin itu A dengan 98 ya, 98. Mudah-mudahan nanti tidak jauh dari itu. Mohon doanya Bapak. Dan ini anak-anak sangat-sangat senang sekali. Setelah 1 tahun tidak ke madrasah, kemarin ada PTM terbatas, anak-anak wow begitu, dan mereka senang sekali. Termasuk Bapak Ibu guru juga menjadi kerasan di madrasah, terutama di perpustakaannya. Ini juga sama, lingkungannya bersih, nyaman, ada butera, matsanaba, gazebo. Kemudian tembok kami juga beri untuk literasi anak, juga ada ruang koleksi, dan tadi ada ruang life skill yang berada di belakang perpustakaan sebagai ruang terbuka. Berikutnya adalah Perak, pengajian rutin Ahad Kliwon. Ini bersama dengan Bapak Ibu wali siswa, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ketika pandemi kita tidak melaksanakan secara luring sesuai dengan prokes 5M. Yang berikutnya adalah Satria, ini yang tadi sudah saya sampaikan, semuanya ada di 6+ Proyumat Sanaba, dan ini yang mengusung semuanya itu ternyata ada di instrumen yang ada di PKKM ini, sangat luar biasa, sehingga kami tinggal mengumpulkan saja karena semuanya sudah dilaksanakan. Kemudian instrumen yang ketiga adalah pelaksanaan tugas manajerial, menyusun perencanaan madrasah, memimpin madrasah, kemudian menciptakan budaya dan iklim madrasah, mengelola guru dan staf, mengelola sarpras, mengelola peserta didik, mengelola pengembangan kurikulum, mengelola keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, kemudian mengelola ketatausahaan, dan yang ke-10 adalah melakukan monitoring atau supervisi atau monef. Nah, ini adalah gambaran koordinasi madrasah selama pandemi. Jadi kami dengan adanya pandemi tidak menghentikan semua aktivitas dan program di madrasah kami, semuanya berjalan sesuai dengan program walaupun dengan daring. Kita biasa rapat dengan daring, kita biasa, Bapak Ibu dengan Yum biasa, dengan anak-anak biasa. Kemudian ketika harus hadir kami menggunakan istilahnya adalah drive-thru. Jadi ketika itu memang betul-betul belum diizinkan seperti sekarang, sehingga hanya drive-thru dan alhamdulillah semua lancar. Yang berikutnya, Kepala Madrasah melakukan koordinasi dengan guru dan pegawai, baik dengan Yum maupun secara berkala, baik Yum maupun dengan luring. Kami mempunyai program khusus namanya Rasa Mangga. Nah, nanti kalau jus markisanya Rasa Markisa, Bun dan Pak Nugi. Tapi untuk rapat kita kami beri nama Rasa Mangga, yaitu rapat Sabtu Minggu kedua, begitu. Iya. Jadi setelah dulu di sini ada PSMP setelah minggu pertama, sehingga kami di hari Sabtunya, di sini Senin, hari Sabtunya kami mengadakan rapat untuk mensosialisasikan apa yang disampaikan Bapak Kakan, kemudian kita tindak lanjuti di lingkungan madrasah kita. Nah, ini Rasa Mangga. Kemudian ini termasuk prestasi anak-anak, yaitu kemarin produksi film moderasi beragama kita berhasil juara 2 untuk tingkat Kemenag Bantul, alhamdulillah. Dan ini adalah hasil karya anak-anak, sangat luar biasa. Yang berikutnya adalah wisuda tahfidz kelas 9, karena tadi sudah disampaikan branding kita adalah salah satunya adalah tahfidz, dihadiri Pak Kakan Wil, Pak Kakan, kemudian ada Bunda Ening itu, dan kami mengundang Pak Yai, itu yang di depan Pak Yai Darman itu. Sehingga karena kami di lingkungan pondok pesantren, kami tidak pernah meninggalkan lingkungan kami, selalu kami libatkan. Kemudian untuk wisuda purnasiswa, kami juga secara bersesi prokes 5M jelas, dan alhamdulillah Pak Bupati Kerso hadir, sehingga di sana didampingi juga dengan Bapak Kakanwil, Pak Kakan, dan juga semua muspika yang ada di Kecamatan Pleret, termasuk Bunda Ani juga alhamdulillah bisa hadir, Pak Kadis Dipora juga. Kemudian berikutnya yang keempat adalah pengembangan kewirausahaan. Pertama, menciptakan inovasi, jelas tadi sudah disampaikan. Kemudian bekerja keras mencapai keberhasilan, memiliki motivasi kuat, pantang menyerah, memiliki naluri kewirausahaan. Ini alhamdulillah kami mempunyai banyak sekali produk kewirausahaan yang semuanya sudah layak jual, dan itu adalah produk dari anak-anak. Termasuk Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru juga tidak mau kalah membuat batik Shibori, dan ini hasilnya.
luar biasa. Jadi betul-betul membuat kami mengundang narasumber yang ahli di bidangnya, dan ini adalah karya-karya kami. Ketika ada kunjungan kemarin dari Cilegon, Ibu ini beneran bisa dibuat baju? Bisa. Mau ngundut? Monggo. Nah, istilahnya seperti itu. Ini prosesnya. Kemudian yang berikutnya launching Marmalet Markisan Matsanaba yang mencapai juara nasional di karya inovasi anak, dan ini dilaunching oleh Pak Kakan dan Pak Isdarmoko, Pak Kadis Dikpora. Alhamdulillah. Rasanya enak ya Bun? Ya, alhamdulillah. Banyak mengandung vitamin C juga. Kemudian ini ada istilah ciker, Pak Mugi. Ciker itu ciplukan yang dikeringkan, rasanya kayak kismis. Produknya saya bawa semuanya. Kemudian ada Black Forest Matsanaba, ini juga karya anak. Kemudian jus markisa. Nah, kalau kemarin itu markisanya dibikin selai marmalet, sekarang kita mencoba untuk bikin jus. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini juga karya-karya anak yang memenangkan lomba riset di internasional. Ada krim pelembab kaki kering namanya Baira. Kemudian ganci itu gantungan kunci dari buah palem. Karena kebetulan kami di depan madrasah itu ada 2 pohon buah palem yang kadang buahnya hanya gogrok, tidak bermanfaat. Kami manfaatkan menjadi souvenir gantungan kunci. Dan ini juga dikerjakan semuanya oleh anak. Kami hanya memberi ide, anak yang melaksanakan. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Kemudian hand soap, hand sanitizer, dan krim pereda nyeri, ini juga hasil karya anak yang semuanya berawal dari literasi di perpustakaan kami. Jadi hiroh kami dengan adanya perpustakaan tidak hanya sebagai tempat untuk membaca saja, tetapi menjadikan perpustakaan itu di samping membaca juga menghasilkan karya, dan kami sudah melaksanakan itu. Yang berikutnya adalah ini kantin Matsanaba. Jadi kantin kami memang kami desain yang sangat luar biasa. Nanti mungkin ada before afternya. Ketika sebelumnya memang sudah tidak layak disebut kantin seperti yang dulu ketika kita sekolah, yang namanya kantin itu tempatnya di pojok, kumuh, kotor, padahal itu tempat kita untuk makan. Kita tidak mau seperti itu karena branding kita itu tadi madrasah yang nyaman, bersih, asri, sehat. Nah, dan ini ketika hari guru itu nampak pakai PGRI dan ada tempe goreng dan seterusnya. Ini juga inisiasi dari teman-teman pegawai sebagai hadiah kepada teman-teman guru. Jadi makan bersama setelah upacara. Berikutnya adalah supervisi kepada GTK. Dari menyusun program, melaksanakan supervisi dan menilai. Alhamdulillah kami juga melaksanakan semua, baik supervisi akademik maupun untuk yang PKD-nya. Kemudian untuk supervisi, karena kita masih di masa pandemi, ada yang kita lakukan dengan daring, dengan Zoom, ada juga yang secara luring ketika sudah diperbolehkan. Dan ini kegiatan kepala madrasah ketika di ruang guru dalam pembelajaran sehari-hari. Saya juga ingin mengetahui bagaimana Bapak Ibu guru mengajar ketika daring. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru juga semuanya aktif, ada yang pakai laptop, ada yang pakai HP, kemudian alhamdulillah semuanya aktif sesuai dengan jadwalnya. Berikutnya adalah hasil kerja kepala madrasah. Ada 6, pertama prestasi peserta didik, kedua prestasi pendidik dan tenaga kependidikan, ketiga prestasi madrasah, dan yang keempat prestasi kepala madrasah. Ini adalah perolehan prestasi kami untuk tingkat madrasah. Tingkat internasional ada 17 prestasi, nasional 5 prestasi, provinsi 7 prestasi, dan kabupaten 8 prestasi. Yang baru saja kemarin alhamdulillah 6 tim riset kami semuanya memenangkan di ajang IYSA. Alhamdulillah. Ini hanya di 1 tahun 2021. Kalau dengan 2020 lebih banyak lagi. Berikutnya adalah prestasi akademik, prestasi didik. Untuk tingkat nasional ini sudah disebutkan. Kemudian tingkat kabupaten yang tadi sudah dijumlahkan, ini hanya rekapannya saja, termasuk yang tingkat internasional dan seterusnya. Next. Ini prestasi non akademiknya. Yang terbaru ini, yang 6 kita maju alhamdulillah di 2 event, ajang Glow College dan ajang 3D
itu memenangkan semuanya dari 6 tim riset Matsanaba, luar biasa. Kemudian ini yang terakhir. Jadi ada yang mendapat medali emas, ada medali silver, ada bronze perunggu dari 6 tim riset kami. Alhamdulillah semuanya mendapatkan penghargaan. Kemudian prestasi non akademik dari tingkat nasional, dari membaca keguritan dan seterusnya. Ini tingkat provinsi. Kemudian yang berikutnya adalah prestasi non akademik peserta didik dari tingkat kabupaten dan seterusnya tadi sampai nasional dan provinsi. Berikutnya ini rekapitulasi prestasi peserta. Kalau tadi peserta didik, sekarang adalah guru dan pendik. Untuk prestasi akademiknya ada 9 prestasi, kemudian prestasi non akademiknya ada 31 prestasi. Berikutnya prestasi guru, ini tadi sudah rekapannya, ini hanya penayangannya, jenisnya. Next. Nah, ini merupakan kegiatan kami dalam rangka meningkatkan potensi dan juga profesionalitas Bapak Ibu guru. Jadi ini kebetulan kami Bapak Mugi ditunjuk sebagai pilot project e-learning, dan ini kemarin kami 4 guru ya Brina mewakili untuk mengikuti BIMTEK selama 4 hari ya. 4 hari Brina betul. 5, malah 5 hari. Ya, kemudian ini di bawah adalah BIMTEK RDM karena kita sekarang sudah harus RDM, dan ini adalah foto-foto kegiatan. Kebetulan kami punya Pasprof 1, ini Bu Rina, dan Fasda 1 Bu Nofrita yang matematika, Bu Rina yang bahasa Indonesia. Jadi sangat luar biasa Pak Mugi, dan saya senang ketika Bapak Ibu guru kami, ayolah semuanya memang harus mengoptimalkan apa yang menjadi potensi masing-masing. Saya tidak pernah nggak boleh, ayo. Bahkan saya sampaikan ke Bapak Ibu guru, ayolah semua harus mengalami kenaikan pangkat selama waktu paling tidak 4 tahun begitu. Dan ini semuanya berproses. Alhamdulillah Bu Rina barusan 4A ya. Ya, kemudian ada beberapa TU ya Pak Amin ya yang juga mendapatkan alhamdulillah di tahun ini. Kemudian ini prestasi guru pegawai, ini hanya contoh sekilas saja. Insya Allah semuanya ada lengkap komplit. Ini juga hanya rekapitulasi prestasi madrasah karena beberapa kali madrasah juga memenangkan berbagai lomba. Bapak mohon tayangannya Bu Rina yang prestasi madrasah. Yang pertama adalah ini dari Kemenak sebagai kontributor subscriber akun YouTube terbanyak. Kemudian juara 2 moderasi beragama yang tadi sudah saya sampaikan, dan juga kontributor berita website terbanyak. Jadi ketika publish, alhamdulillah kita mendapat yang terbanyak. Yang berikutnya prestasi kepala madrasah untuk kita